Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Selamat datang lagi di PA Bunda Teresa. Tema kita hari ini adalah We Are the Reason. Mungkin pada waktu Bapak dan Ibu baca tema ini, udah kebayang ya, bahwa ini adalah tema Paskah gitu. Udah kebayang bahwa, oh kita adalah alasan kenapa Yesus harus berkorban. Mungkin kalau ditanya, kenapa sih kok Yesus harus datang ke dunia? Bapak dan Ibu udah bisa menjawab bahwa kita adalah alasannya kenapa Yesus mau datang karena Dia mau menebus Anda dan saya. Gitu. Tapi pernah nggak kita bertanya di dalam hati, kenapa untuk menebus aja Yesus harus datang? Tidak bisakah Dia langsung membasmi para iblis dan membuang iblis itu ke neraka? Atau tidak bisakah Yesus kalau misalnya dia merasa Adam dan Hawa produk gagal, manusia pertama dibilang nggak boleh makan buah terlarang kok bandel, wah produk gagal nih, kayak kita kalau bikin sesuatu gitu ya, produk gagal nggak sesuai dengan QC, maka produk itu tadi dimusnahkan gitu. Tidak bisakah Tuhan bukan memusnahkan atau mendaur ulang Adam dan Hawa? Toh bahan bakunya cuma tanah liat doang, didaur ulang, lalu diciptakan lagi yang lebih perfect sehingga nggak lagi bandel, lebih nurut sama Allah. Tidak bisakah Tuhan lakukan seperti itu? Atau kalau memang Tuhan harus turun ke dunia, kenapa harus dengan salib? Kenapa harus dengan darah? Tidak bisakah dia menebus manusia dengan cara yang lebih gampang untuk dirinya sendiri, yang tidak menyakitkan diri sendiri? Pernah nggak Bapak dan Ibu berpikir seperti itu? Gitu. Nah, hari ini kita akan pelajari jawaban-jawabannya secara alkitabiah. Mungkin tema ini tidak akan selesai satu kali sesi. Saya akan berusaha seringkas-ringkasnya sehingga cukup didapatkan pengertian untuk satu kali sesi ini. Kalau nggak cukup ya nanti mungkin besok-besok kita ulang lagi gitu. Tema ini akan selalu muncul di masa Paskah dan ini memang penting sekali untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan darah Yesus. Bahwa pada akhirnya Anda dan saya itu utang darah sama Tuhan. Oke, kita mulai dulu ya. Kita ingat pada waktu kisah penciptaan. Pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta, langit, laut, terang, gelap, dia menciptakan segala sesuatu. Dan di akhir penciptaannya itu tadi, dia selalu bilang bahwa semua baik. Yang dia ciptakan itu semuanya baik. Dan tujuan dia menciptakan itu tadi adalah agar manusia bisa menikmati kehidupannya. Ya. Jadi Tuhan itu kasihnya tuh begitu besar. Dia hidup di dalam kenikmatannya yang maha-maha dan dia ingin berbagi kasih. Dia ingin berbagi kenikmatan itu tadi. Kepada siapa dia membagikan itu tadi? Kepada kita manusia. Jadi sebetulnya kita ini adalah objek cintanya Allah. Maka sebelum Tuhan menciptakan kita, dia siapin dulu nih semua-semuanya. Dan setiap kali dia kelar menciptakan segala sesuatu, dia selalu bilang, ini baik, ini baik, ini baik. Jadi ingat-ingat ya, APP KAJ yang ketiga, alam lingkungan. Tuhan bilang semuanya baik. Jadi salah satu tindakan iman kita adalah take care lingkungan hidup kita gitu. Itu salah satu tindakan iman kita. Karena pada waktu Tuhan menciptakan alam lingkungan, itu semua baik. Kalau kita tidak take care apa yang harusnya kita take care, karena Tuhan suruh kita pelihara kan. Kalau kita tidak lakukan itu, sebetulnya kita sedang tidak taat sama Tuhan. Karena Tuhan suruh kita take care lingkungan ini tadi. Nah, kembali ke topik. Tuhan ciptakan segala lingkungan untuk menyenangkan kita manusia. Tapi Tuhan bukan cuma menciptakan makhluk mati aja istilahnya. Tuhan juga menciptakan makhluk hidup untuk bisa kita nikmati, untuk melengkapi kehidupan manusia. Dan makhluk hidup yang Tuhan ciptakan itu ada 3 yang kita bisa lihat kasat mata. Yang pertama adalah pohon. Kita tahu pohon adalah makhluk hidup. Tapi pohon itu cuman punya yang namanya tubuh jasmani aja gitu. Makanya pohon nggak bisa ngomong,
dia nggak bisa berpikir, dia nggak bisa emosi, dia nggak bisa baper, dia nggak bisa iri hati gitu ya. Karena dia cuma punya tubuh jasmani aja. Itu makhluk hidup yang pertama. Lalu makhluk hidup yang kedua adalah hewan. Nah, beda antara pohon sama hewan ini jauh banget. Karena hewan punya sesuatu yang beda, yaitu tubuh jasmani dan juga jiwa. Dia punya jiwa. Makanya hewan dia punya naluri, dia bisa marah, dia bisa ngambek gitu. Dia bisa minta ngalem. Saya punya anjing kecil, ngalemnya setengah mati, minta dielus-elus terus gitu ya. Ada naluri ibu, ada naluri seks gitu, ada loyalty. Karena hewan dia punya jiwa. Ini yang membedakan hewan dengan tumbuhan. Lalu ada makhluk hidup yang ketiga, dan kita tahu semua itu adalah manusia. Bedanya manusia dengan hewan ini lebih jauh lagi. Kenapa? Karena manusia punya yang namanya tubuh jasmani, dia punya jiwa juga, dan dia punya roh. Roh ini yang membuat manusia berbeda dengan semua makhluk-makhluk yang lainnya. Kayak gitu. Dan roh ini adalah sesuatu yang diciptakan Allah secara spesial hanya untuk manusia aja. Coba kita buka di Sakaria 12 ayat yang pertama. Sakaria 12 ayat yang pertama. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh ini diciptakan Tuhan untuk manusia. Dan inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Roh ini juga yang membuat manusia serupa dengan Allah. Karena Allah adalah roh, maka pada saat kita punya roh, kita pun menjadi serupa dengan Allah. Gitu. Kita ini adalah makhluk roh. Yes, kita adalah makhluk roh, tapi roh kita masih terikat dengan tubuh. Gitu. Tapi Bapak dan Ibu tahu kan, kalau roh itu sifatnya adalah kekal. Maka Tuhan mau roh kita ini terjaga. Karena roh ini adalah sesuatu yang spesial yang hanya diberikan kepada manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak dan Ibu, kalau kitab bahasa Inggris, makhluk hidup itu adalah living soul. Living soul, di mana menunjukkan kalau kita itu punya roh. Dan roh itu adalah dari Allah. Nah, udah tahu ya bedanya antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia yang paling lengkap karena dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya ada satu jenis makhluk lainnya yang diciptakan oleh Tuhan. Dan makhluk itu adalah makhluk roh. Makhluk roh. Kita kenal makhluk roh itu seperti malaikat-malaikat. Itu adalah makhluk roh. Dan itu adalah ada. Dia tidak punya tubuh, tapi dia cuma roh aja. Dan dia sifatnya sudah kekal. Ibrani 1 ayat 14. Ini buat sekedar kita tahu aja. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Lihat yang baca Alkitab. Roh di situ huruf kecil, berarti bukan bicara tentang Tuhan. Tapi roh-roh yang melayani siapa? Malaikat. Malaikat itu diciptakan untuk melayani.
Dan siapa yang harus dia layani? Ditulis itu. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Anda dan saya. Jadi singkat kata, malaikat-malaikat itu adalah makhluk roh yang diutus untuk melayani Anda dan saya yang hari ini masih berjuang untuk bisa mempertahankan keselamatan itu. Roh itu di-assign, dikirim untuk menjaga kita. Makanya benar kalau kita percaya dan kita bilang bahwa hidup kita dipagari oleh malaikat, hidup kita dipimpin oleh malaikat, kita dijaga oleh malaikat. Karena malaikat-malaikat itu memang ada, walaupun tidak kasat mata, tapi dia adalah makhluk roh juga seperti kita, seperti Allah. Hanya bedanya dia tidak terikat oleh tubuh. Sedangkan kita masih terikat oleh tubuh. Dah, mudeng ya di sini ya, bahwa ada beberapa jenis makhluk hidup gitu. Lalu kembali ke manusia. Apa rencana Allah terhadap manusia dan roh yang ada di dalam hidup manusia? Rencana Allah terhadap manusia dan roh yang ada di sini itu ditulis di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Situ bilang, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah rencana Allah. Pada waktu tubuh kita yang cuma terbuat dari tanah, ini loh nanti kembali kepada tanah, bentuk aslinya, harusnya roh ini kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ini yang dikehendaki Allah Bapa di surga. Ini yang harus kita pahami, bahwa bagaimanapun juga Tuhan tidak mau roh kita ini binasa. Dia mau roh kita kembali kepada Dia yang menciptakannya. Oke, saya kira Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang kisah penciptaan itu tadi. Lalu kita kembali. Kejadian 12 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Di situ dibilang, perkataan Allah sendiri kepada Adam dan Hawa. Kitab Kejadian ya, belum ada makhluk hidup lainnya. Perkataan Allah kepada Adam dan Hawa. Allah bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Bapak dan Ibu, realita Adam dan Hawa makan nggak buah itu? Makan nggak buah itu? Kita tahu, mereka makan buah itu. Nah, setelah mereka makan buah itu, Adam dan Hawa mati enggak? Coba dijawab. Adam dan Hawa mati apa enggak? Adam dan Hawa enggak mati kan? Mereka tetap hidup. Loh, jadi gimana? Mereka tetap hidup. Allah bilang pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kok mereka enggak mati? Mereka hidup. Apakah Allah salah? Apakah Allah bohong? Gak mungkin dong Allah salah. Gak mungkin dong Allah bohong. Jadi kalau Allah bilang pastilah engkau mati, ya pasti mereka mati. Apa yang mati? Jawabannya adalah yang mati adalah rohnya. Ingat, manusia punya yang namanya tubuh, jasmani, jiwa, dan roh. Pada hari mereka memakan itu tadi, rohnya mati. Nah, saat roh manusia mati oleh dosa, manusia ini putus hubungan dengan Allah. Kita tahu Yesaya 59 ayat 2 mengatakan bahwa yang menjadi pemisah antara aku dengan kamu adalah dosa. Jadi dosa membuat roh manusia binasa. Sedangkan Allah adalah roh. Kalau rohnya manusia ini tadi mati, bagaimana manusia bisa berhubungan kepada Allah dan roh? Allah yang adalah roh. Gak bisa. Ini kenapa Yesaya 59 ayat yang kedua menjelaskan bahwa ada jurang sekarang antara manusia dengan Allah. Karena roh manusia yang mati
ini tidak bisa membuat manusia berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Mazmur 49 ayat yang ke-13. Ini mengatakan kayak gini. Mazmur 49 ayat yang ke-13 dan 21. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat 21. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bapak dan Ibu, lihat, ini ayat keras sekali. Manusia yang tadinya punya tubuh, jiwa, dan roh, pada saat rohnya mati, dia tidak punya roh lagi. Maka dia disamakan dengan binatang. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan ayat. Karena dia tinggal punya tubuh jasmani dan jiwa aja. Karena rohnya sudah mati. Maka sebetulnya manusia ini, kita tahu manusia punya hakikat dosa. Kita kenal dengan istilah dosa asal. Pada waktu orok, pada waktu janin aja, dia sudah berdosa. Jadi kita nggak bisa bilang manusia lahir itu dalam keadaan suci, putih, apa segala macam. Enggak, karena sudah ada hakikat dosa, dosa asal dalam diri manusia. Jadi tinggal sisa tubuh dan jiwa doang. Kalau tubuh dan jiwa doang, ini sebetulnya sama dengan hewan yang cuma dilahirkan, lalu nanti untuk dibinasakan. Makanya manusia itu walaupun keren, walaupun pinter dengan segala kegemilangannya, tapi kalau dia tidak punya pengertian, dia disamakan dengan hewan. Pengertian itu definisinya ada di Amsal 9 ayat 10 ya. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi pengertian itu adalah pengenalan akan Allah. Kalau kita tidak punya roh karena berdosa, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Karena kita tidak punya roh, kita tidak bisa komunikasi, kita tidak bisa connect dengan Allah. Maka tidak mungkin kita bisa punya pengertian. Tidak mungkin kita bisa connect dengan rohnya Allah. Bagaimana kita bisa punya pengertian? Pengenalan akan Allah itu tadi. Karena pengenalan akan Allah itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditransfer. Ini hanya bisa ada kalau kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, keadaannya itu sudah parah sebetulnya. Karena ada hakikat dosa yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Mazmur 51 ayat 7 bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini bukti kalau janin aja, belum lahir loh, janin aja ternyata sudah berdosa. Dosa asal itu tadi. Makanya kalau kita lihat anak kecil, kita nggak pernah ngajarin anak kecil jahat kan. Kita nggak pernah ngajarin anak kecil, ya yang salah gitu deh. Tapi anak kecil kan sifatnya suka ngambek kan. Anak kecil kalau nggak diturutin ngambek, marah, baper, nangis-nangis, jerit-jerit, cari pembenaran diri. Pokoknya dia harus dapat apa yang dia mau. Kalau nggak gitu dia bisa guling-gulingan. Gitu kan? Anak kecil. Padahal kan nggak ada yang ngajarin seperti itu. Nah, kenapa anak kecil bisa seperti itu? Karena dia punya hakikat dosa. Sejak dari janin. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani, sebenarnya di sini kita diajak untuk melepaskan sifat-sifat ngambekan kita. Sifat-sifat kekanakan kita yang minta dinomorsatukan, yang minta selalu diturutin, yang ngambek kalau nggak didengarkan, kayak begitu. Ini harus dilepaskan. Karena itu udah nempel sejak janin. Jadi di sini udah kelihatan ya, ternyata hakikat dosa ini membawa kita makin egois, dan tidak bisa connect dengan Allah. 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Wah,
Ini ayat-ayat keras banget. Ternyata kita manusia lahir dalam keadaan tidak punya roh. Dan kalau kita terus tidak punya roh, wah kita ini cuma kayak hewan yang tidak berakal, yang cuma dilahirkan terus nanti buat dibinasakan. Jelas kita nggak mau seperti itu. Jelas pula Tuhan tidak mau hal ini terjadi. Dan hal ini ditetapkan di Roma 3 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang loh itu. Tidak ada satu manusia pun yang terkecuali yang tidak punya dosa ini tadi. Yang terkecuali cuman Bunda Maria sama Yesus sendiri. Tapi semuanya berdosa. Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut. Nah, ayat ini keras. Dia bilang upah dosa adalah maut. Bukan upah dosa besar, maut. Tapi upah dosa kecil yang pinggiran-pinggiran aja lah, yang anget-angetan, api-api kecil gitu ya. Enggak dibilang seperti itu. Berarti mau dosa besar, mau dosa kecil, semuanya upahnya adalah maut. Jadi bagaimana? Tuhan tidak mau hal ini terjadi gitu. Karena bagaimanapun juga dia menciptakan manusia sebagai objek cintanya. Dia menciptakan alam semesta untuk dinikmati manusia dan dia tidak mau manusia jatuh pada kebinasaan oleh dosa. Bagaimanapun juga Allah tetap kepengen rencananya terjadi, yaitu pada saat manusia kembali kepada debu, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ini yang dikehendaki Allah. Lalu bagaimana rencana Allah itu bisa digenapi? Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita belajar bahwa kisah penyelamatan itu bukan terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi kisah penyelamatan itu sudah terjadi sejak permulaan zaman. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Ini rencana Allah untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sejak awal dia sudah menetapkan ini. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak dan Ibu, kita tahu di kisah ini Allah sedang berbicara dengan iblis. Dia bilang sama iblis, nanti ya iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini. Siapa perempuan ini? Hawa. Hawa yang lagi diusir dari Taman Firdaus. Antara engkau, iblis, dan Hawa. Antara keturunan iblis dan keturunan Hawa. Keturunan si iblis akan meremukkan tumit dari keturunannya Hawa, yaitu pada saat Yesus disalib. Lalu keturunan Hawa, yaitu Yesus, akan meremukkan kepala iblis pada saat Yesus bangkit. Jadi Bapak dan Ibu, kisah penyelamatan ini sudah direncanakan Tuhan sejak permulaan zaman. Ini kenapa Tuhan bekerja sesuai dengan planning waktunya agar semua rencananya digenapi. Dan kita tahu pada saat Yesus datang, tadi Cindy udah membacakan juga Yohanes 3 ayat 16, itu karena kasihnya. Kasih membuat Allah menjadi manusia. Kasih membuat Allah turun sendiri ke dunia. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan sesamanya. Istilahnya kayak gini, kalau misalnya hari ini Monik cinta banget sama aku yang berdosa ya, lalu Monik bilang, aduh Tuhan kesian deh kalau Sheila yang harus menebus nanggung dosanya, upah dosa itu maut loh Tuhan, aku cinta sama Sheila, aku nggak tega kalau Sheila itu harus menanggung maut, aku aja deh yang tanggung dosanya. Nggak bisa. Nggak bisa, karena Monik juga berdosa. Ibuku juga berdosa, anak-anak suami kita semuanya juga berdosa. Jadi tidak ada satu manusia pun
yang bisa menolong sesamanya. Karena semuanya ini tadi udah berdosa. Jadi makanya satu-satunya jalan adalah Allah yang jadi manusia. Karena pada saat Allah menjadi manusia, dia datang tidak berdosa. Dia tidak dikandung dari benih manusia. Makanya dia tidak punya dosa asal. Maka pada saat Allah menjadi manusia, dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka dia menjadi satu-satunya manusia yang bisa menebus Anda dan saya. Bapak dan Ibu, iblis itu tidak bodoh. Kalau misalnya Monik atau ibu saya mau nebus saya, iblis juga akan bilang, kamu mau nebus-nebus Sheila, kamu juga berdosa kok, lu juga punya gue tahu, lu juga harus ikut gue tahu, gitu. Iblis akan bilang begitu, gitu. Kalau iblis juga nggak bodoh juga, kita kasih domba, kita kasih sapi, kita kasih lembu sebagai ganti dosa gitu. Iblis cuman bilang, enak banget, yang dosa elu, gue mau roh lu tahu, lu mau kasih gue lembu sama sapi, ya kagak ada kan, dia kagak ada rohnya. Gue cuman mau roh lu, enak aja. Lu yang berdosa kenapa gue digantiin kambing gitu. Iblis juga bisa bilang seperti itu. Ini kenapa manusia harus ditebus dengan sesama manusia. Ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi nyawa manusia harus diganti dengan nyawanya manusia, bukan dengan nyawanya kambing. Dan siapa yang mengganti nyawanya manusia? Nyawa manusia yang tidak berdosa. Dan itu cuman Yesus sendiri. Itu kenapa dia yang harus turun untuk jadi manusia. Yesus adalah satu-satunya manusia yang terlahir dengan cita-cita agar dia bisa mati di kayu salib. Kita lahir punya cita-cita jadi pebisnis. Jadi zaman dulu jadi dokter, jadi perawat, jadi pilot kan. Kalau hari ini jadi influencer, jadi YouTuber gitu. Tapi kita punya cita-cita yang luar biasa. Yesus punya satu cita-cita, agar dia bisa mati di atas kayu salib. Itu kenapa Yohanes 10 ayat 10b mengatakan bahwa aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Berarti Yesus datang untuk memberi Anda dan saya hidup. Roh yang tadinya mati oleh dosa, ya, sekarang dihidupkan lagi oleh Yesus. Ya, roh yang tadi di kejadian mati oleh dosa, sekarang dihidupkan lagi oleh Yesus. Dan dia bukan cuma memberi hidup, roh kita hidup lagi, tapi dia memberi Anda dan saya hidup di dalam kelimpahan. Bukan hidup yang biasa-biasa aja, tapi hidup yang kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan kasih karunia, keselamatan sampai akhir nanti. Inilah kenapa Yesus harus turun sebagai manusia. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat sekarang bahwa penebusan itu bukan karena hasil kerja kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Kita yang sebetulnya tidak layak untuk ditebus, dia tebus. Dia tebus dengan darahnya agar roh kita yang tadi mati bisa hidup lagi oleh dia. Ini kenapa dia harus turun. Lalu sekarang kita akan jawab pertanyaan, kenapa harus dengan darah dan salib? Bapak dan Ibu, saya mau kita semua tanamkan dulu di kepala kita bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Tanamkan itu dulu di kepala kita. Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Ya. Ibrani 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Jadi hukum Taurat perjanjian lama itu cuma bayangan dari perjanjian baru, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi sebenarnya ya, seluruh Alkitab dari awal sampai akhir itu bicara tentang darah Yesus. Dan
Tuhan Allah sudah mengajarkan kepada kita sejak awal permulaan zaman bahwa Yesus harus turun, darah harus dicurahkan karena perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah bilang perjanjian lama itu kan dulu. Kita sekarang kan hidup di zaman perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu udah nggak efektif lah. Kita sudah hidup di perjanjian baru kok. Bahwa perjanjian lama itu cuma legenda lah, cuma cerita aja. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Ayat sudah bilang, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Selain itu, kisah keselamatan ini sudah dimulai sejak kejadian. Jadi kita nggak bisa melepaskan dari perjanjian lama. Selain itu, nenek moyang Tuhan Yesus itu nyambung sampai Adam dan Hawa. Masa nenek moyang Tuhan Yesus kita nggak anggap penting lagi? Masa nenek moyang Tuhan Yesus kita anggap legenda? Nggak mungkin kan? Ada alasan kenapa perjanjian lama tetap ada di dalam Alkitab. Maka perjanjian lama ada sebagai bayangan dari perjanjian baru. Makanya di Matius 5 ayat 17 Tuhan kan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk melengkapi dengan kasih. Jadi Yesus sendiri bilang bahwa perjanjian lama tetap ada. Dia tidak pernah meniadakan, malah dia melengkapi. Seperti itu. Lalu perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Kisah cara penyelamatan Tuhan Yesus yang harus dengan darah itu sudah diceritakan sejak awal. Kejadian 4 ayat yang keempat. Itu bilang, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita tahu ya kisah Habel sama Kain ini. Habel memang pekerjaannya ternak, maka persembahan dia ke Tuhan ya ternaknya lah. Dia sembelih, dia bakar untuk Tuhan. Nah, pekerjaan si Kain, dia petani. Maka dia beli kasih Tuhan jambunya, duriannya, apelnya, mangganya, apokatnya, segala macam gitu. Saya percaya si Kain tidak memberikan apel busuk, jambu yang sudah jatuh, durian yang sudah dibuka, atau mangga yang sudah tidak bagus. Aku percaya tidak. Dia pasti memberikan kepada Tuhan yang terbaik juga dari hasil kebunnya. Pertanyaannya, kenapa kok persembahan si Kain kagak diterima, sedangkan persembahan si Habel diterima? Jawabannya adalah perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Maka perjanjian lama sudah mengajarkan kepada kita bahwa persembahan itu harus pakai darah. Karena ini nanti akan menggambarkan bagaimana Yesus harus mempersembahkan darahnya sebagai penebusan untuk kita. Jadi bayangan, pengajaran tentang darah ini sudah diajarkan dari pelajaran Kain dan Habel. Ya, persembahan harus dengan darah. Kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Itu di Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Jadi pada saat darah dicurahkan, seluruh kehidupan ini tadi dipersembahkan, gitu, Bapak dan Ibu. Seluruh kehidupan, tidak ada sisa lagi. Tidak ada sisa lagi. Kita bayangkan pada saat si Habel memberikan dombanya yang terbaik, kambingnya yang terbaik kepada Tuhan, semuanya disembelih dan dibakar. Nggak ada sisa lagi yang dia bisa makan. Tapi kalau si Kain dia kasih apel, jambu, mangganya dia,
nanti setengah tahun lagi pohonnya berbuah lagi, dia masih bisa menikmati hasil dari pohon-pohon itu tadi. Jadi di sini Tuhan mengajarkan pada waktu kita persembahan itu harus totalitas, dan totalitas itu adalah darah, dan totalitas itu adalah nyawa yang ada di dalam darah itu. Bapak dan Ibu, kembali lagi, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Darah ini menggambarkan nanti di perjanjian baru bagaimana Yesus harus mempersembahkan nyawanya untuk kita. Jadi apakah kita di perjanjian baru sekarang udah nggak usah kasih persembahan-persembahan lagi? Nah, jawabannya gini, kita memang nggak harus kasih persembahan darah lagi. Karena persembahan sudah disempurnakan oleh darah Yesus. Tetapi bukan berarti kita nggak kasih persembahan. Justru kalau kita hari ini tahu kita utang nyawa, utang darah sama Yesus, maka harusnya kita juga memberi yang namanya persembahan hidup. Persembahan hidup itu bicara juga tentang totalitas. Sama seperti nyawa yang mengajarkan tentang totalitas. Persembahan hidup itu bicara tentang totalitas. Di mana kita harus memberikan hidup kita mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap akal budi kita. Ini juga sudah diajarkan sejak perjanjian lama. Bahwa persembahan itu harus totalitas. Dan ini juga diulang-ulang di perjanjian baru. Makanya kalau kita mau memberikan totalitas itu tadi, ayat Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan lagi aku yang hidup, tapi dia yang hidup di dalam aku. Bagaimana kita bisa mampu melakukan persembahan yang totalitas itu tadi? Dengan membiarkan Allah hidup di dalam hati kita. Sehingga pada waktu kejadian sesuatu, saya pengen marah, tapi saya bisa kuasai diri. Saya tidak sanggup ampuni dia, tapi Tuhan yang di dalam aku mengampuni aku. Saya lagi sakit hati, tersinggung sama dia. Saya bisa kontrol diri, kita bisa melihat keadaan dari sisi yang positif gitu. Kehendakku tidak terjadi, ya tidak apa-apa, mungkin dia lagi susah juga gitu. Kita bisa penguasaan diri. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita belajar untuk memberikan persembahan hidup. Totalitas. Bukan lagi dengan darah, karena ini sudah digenapi oleh Yesus, tapi dengan membiarkan dia yang sudah menebus itu tadi hidup di dalam kita. Nah, kembali ke Kain dan Habel. Pelajaran Kain dan Habel ini adalah pelajaran pertama. Kenapa harus ada darah? Kenapa harus ada darah? Biasanya orang lalu nanya, loh, Tuhan nggak adil dong. Kan si Kain juga memberikan yang terbaik. Kenapa nggak diterima? Gitu. Nah, jawabannya adalah bukan masalah bentuk persembahannya ya. Bukan masalah bentuk persembahannya. Yang harus yang dijadikan pelajaran oleh Tuhan di sini adalah darah. Bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi memang harus ada darah. Yang menjadi masalah adalah si Kain iri. Si Kain iri sama si Habel itu tadi. Gitu. Kalau misalnya si Kain kagak iri sama si Habel, lalu dia nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih? Kok punya dia diterima, punya aku nggak diterima? Kan aku juga udah ngasih yang terbaik Tuhan. Aku kan udah ngasih yang dengan sungguh-sungguh juga. Kenapa punya aku nggak diterima? Aku yakin Tuhan juga akan menjelaskan gitu. Tapi Kain kan nggak ngomong. Cuman dia langsung iri aja gitu. Dan udah langsung tuh ayat berikutnya. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hati. Bapak dan Ibu, peristiwa Kain dan Habel ini juga sebagai bukti untuk kita. Begitu dosa masuk ke dalam diri manusia. Wah, ego manusia, rasa iri itu tadi. Hanya peduli pada diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain, sombong apa segala macam, itu langsung masuk. Dan ini sudah terjadi juga sama si Kain itu tadi. Makanya dia iri. Kita tahu kan iri ini salah satu dosa pokok. Gitu. Dengan iri, dosa sudah mengintip dengan pintu. Dengan iri, wah orang bisa melakukan
banyak sekali kejahatan, menghalang-halangin, baperlah, ngata-ngatain jeleklah, sampai pembunuhan gitu. Hanya karena iri. Jadi masalahnya bukan bentuk persembahannya. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa persembahan harus dengan darah. Tapi kalau si Kain iri, ini adalah hal lain gitu yang harus kita jaga juga. Tapi di sini kita belajar bahwa Tuhan sudah mengajarkan sejak permulaan zaman bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Dan penebusan harus dengan darah. Persembahan harus dengan darah, tidak ada cara lain. Karena di dalam darah ada nyawa. Dan saat kita memberikan darah yang adalah nyawa, di situ bicara tentang totalitas. Tidak ada lagi yang tersisa di dalam aku, tapi aku memberikan semuanya untuk Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Itu bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan ini terus di-repeat perkataan ini di perjanjian baru berkali-kali. Memberikan pada Tuhan harus dengan totalitas. Darah dan nyawa bicara tentang totalitas. Ini pelajaran pertama. Lalu Tuhan ajarkan lagi lewat Keluaran 12 ayat yang ke-13. Ini cerita pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu Tuhan kasih tulah-tulah, dan tulah yang terakhir adalah membinasakan semua anak sulung. Tapi Tuhan ajarkan, ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Tuhan mau di kusen-kusen pintu rumah dikasihin tanda darah. Ya, ini membuat malaikat maut lewat dan tidak akan terjadi kebinasaan pada keluarga yang kusen pintunya ada tanda darah. Hari ini, hal ini juga perjanjian baru kan? Hal ini juga terjadi pada diri kita. Saat ada tanda darah Yesus termaterai di pintu hati kita, maka kita lepas dari kebinasaan. Darah Yesus itu tadi menjadi tanda bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Persembahan darah Yesus, persembahan tubuh Yesus sudah diberikan untuk menyelamatkan aku. Sehingga malaikat maut tidak bisa lagi mengambil kehidupanku. Ini. Jadi Keluaran 12 sudah mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Harus ada darah untuk membebaskan kita dari malaikat maut. Lalu pelajaran ketiga ada di 2 Tawarikh 29 ayat yang ke-24. 2 Tawarikh 29 ayat 24 itu bilang, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Lihat ya, ada persembahan darah di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk pendamaian. Ini pelajaran ketiga bahwa ada darah yang harus dipersembahkan. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, orang sakit kusta disembuhkan, disuruh kasih persembahan darah. Yesus diserahkan kepada bait Allah, ada persembahan syukur pakai darah, persembahan doa semuanya pakai darah deh. Semuanya ada binatang persembahan gitu yang harus disembelih karena ada darah. Diajarinya seperti itu gitu. Diajarinya memang persembahan itu harus ada darah. Karena di dalam darah ada nyawa dan di situ ada totalitas seluruh kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu, 2 Tawarikh 2 ayat 29 ini bilang bahwa darah sebagai korban penghapus dosa. Tapi kita harus tahu bahwa perjanjian lama belum ada penebusan dosa. Ya, penebusan dosa baru ada di zaman Yesus. Perjanjian lama belum ada penebusan dosa. Contohnya kayak gini. Misalnya
saya utang 200.000 sama Pak Yoyo gitu. Lalu saya lama nih nggak bayar gitu sama Pak Yoyo gitu ya. Terus Pak Yoyo bilang, ya wis lah, nggak usah bayar sih, aku anggap aja lunas gitu. Pada saat Pak Yoyo nganggep utangku lunas, utangku ini tadi dihapus, sebenarnya aku masih posisi utang apa enggak? Sebenarnya aku utang toh, aku utang, cuman dianggap lunas, dianggap hapus gitu. Ini perjanjian lama. Tapi kalau di perjanjian baru, setelah penebusan Yesus, aku yang utang diannulment. Diannulment, nggak ada utang-utang lagi. Nggak ada hapus-hapusan lagi. Annulment, nol. Seperti itu. Nah, mungkin ilustrasi ini sedikit membuat kita ngerti. Oh, ingat, perjanjian lama belum ada penebusan dosa. Jadi dosa itu sebetulnya masih ada, tapi cuman kayak ditutupin doang. Namanya dosa, busuk kan, sampah kan, maut kan. Kalau busuk sampah itu tadi cuman ditutupin doang, dianggap tidak ada, tapi sebenarnya masih ada. Sampah yang ditutupin itu tadi kira-kira ada baunya enggak? Bau. Mau ditutup kain hitam, mau ditutup kain pelangi, mau disemprot minyak wangi berapa galon, lama-lama sampah itu ada bau juga. Ini yang terjadi di perjanjian lama. Karena belum ada penebusan. Makanya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan perfect gitu. Karena dosa itu kayak bola salju. Orang ngasih persembahan, ngaku dosa, ngasih persembahan buat pengakuan dosa berkali-kali lewat imam agung, ya nggak bisa memperbaiki diri sendiri dari dalam. Wong belum ada roh, kan, belum ada pencurahan roh gitu, belum ada roh, memperbaiki diri dari dalam nggak bisa, nggak sanggup. Ini yang terjadi di perjanjian lama. Gitu. Itu kenapa Yesus harus datang untuk mempersembahkan persembahan darah. Dan 2 Tawarik ayat 29 ayat 24 itu tadi digenapi di Matius 26 ayat yang ke-28. Ini yang kita doakan setiap kali misa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, Bapak dan Ibu jelas ya, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Sepanjang perjanjian lama itu tadi Tuhan sudah mengajarkan bahwa nanti ya akan ada penebusan, dan penebusan itu harus dengan darah. Harus dengan darah, dan darah itu adalah darahnya sendiri, hidupnya sendiri, nyawanya sendiri. Dan sejak awal itu tadi diilustrasikan, diajarkan lewat peristiwa Kain dan Habel, lewat peristiwa pembebasan Israel dari Mesir, lewat cara persembahan, semua harus darah. Gitu. Yang terakhir, Tuhan mengajarkan di Matius 26 ayat 28 itu tadi, bahwa nanti dialah yang menjadi persembahan hidup, yang menyempurnakan semuanya ini tadi. Yang menjadi bayangan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Dia tidak pernah meniadakan perjanjian lama, tapi dia menggenapi dengan hidupnya sendiri di perjanjian baru. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya ini yang bikin orang Farisi sebel. Karena orang Farisi melihat Yesus, ya dia mah cuman anaknya Bang Ucup, dia mah cuman anaknya Mbak Maria, kok dia ngaku-ngaku anaknya Allah, kok dia ngomong mau nebus kita apa segala macam gitu. Ini yang membuat orang Farisi sebel karena jealous gitu. Makanya orang Farisi, ahli-ahli Taurat kan terus bersekongkol untuk membinasakan Tuhan Yesus. Nah, dia kalah pamor, iri, dan segala macam gitu. Kita nggak masuk ke pelajaran ini, tapi kita harus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang Israel yang sangat taat, super taat. Maka dia tidak bisa melihat Yesus, manusia Yesus ini tadi sepertinya menghujat Allah. Dia tidak bisa memandang Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Dia cuma memandang Yesus itu sebagai anaknya Bang Yosef gitu. Yang kok ngaku-ngaku diri anak Allah.
Yohanes 10 ayat 30 itu bilang kayak begini. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Wah, Bapak dan Ibu ingat ya, Perjanjian Lama tidak ada satu orang pun boleh nyebut namanya Allah. Karena Allah itu terlalu jauh, terlalu suci. Dan manusia tidak layak untuk nyebut Allah. Gitu. Kalau ada baca di kitab Taurat nama Allah, wah dia harus cuci wudhu dulu 7 kali gitu. Biar layak nyebut. Tapi sekarang si Yesus dikit-dikit Bapakku, dikit-dikit dia ngomong dan Bapakku gitu. Bapak, kok enak banget. Malah dia bilang aku dan Bapa adalah satu gitu. Wah, ini bikin orang ahli Taurat gregetan banget. Ayat 33 bilang, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi buat ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus ini kayaknya enggak sopan. Ini kenapa mereka mau membinasakan Tuhan. Tapi Tuhan bekerja dengan planning waktunya, dengan caranya ya. Dan Tuhan mau dia ditangkap secara resmi. Makanya kalau kita baca di Alkitab, kita akan lihat bagaimana Yesus tiap kali dilempari batu, dia menghindar dari antara mereka. Mau didorong ke jurang, dan dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Kan berkali-kali gitu. Kenapa? Karena Yesus nggak mau mati konyol. Dia nggak mau mati dengan cara dilempar. Dia nggak mau mati cara jatuh dari jurang. Satu-satunya cara yang dia mau mati adalah dengan cara disalib. Disalib sampai mati. Ini satu-satunya cara. Maka kita tahu cerita Kamis Putih. Setelah saatnya tiba, aku juga nggak masuk ke pelajaran itu ya, nanti bisa jadi 3 jam, 4 jam sesi. Yohanes 19 ayat yang ke-13. Ketika saatnya tiba, kita tahu Yesus menyerahkan dirinya kepada maut. Yesus tidak ditangkap, tapi dia menyerahkan diri. Dia berjalan menuju kematian. Karena dia mau mati dengan cara yang resmi di meja Litostrotos. Ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang pertama Litostrotos. Litostrotos itu adalah meja pengadilan. Bapak dan Ibu, hukum yang ada pada waktu itu adalah setiap orang yang bersalah dia akan menerima hukuman dicambuk sampai mati, dirajam sampai mati, dan disalib sampai mati. Semuanya sampai mati. Dan itu terjadi di meja pengadilan. Litostrotos adalah meja pengadilan. Dan setiap orang yang ada di tempat itu pada akhirnya akan mengalami kematian. Nggak mau dirajam kayak atau disalib kan, pokoknya semuanya ujungnya sampai mati kan. Jadi semua orang yang dibawa ke situ itu ujung-ujungnya itu pasti mati. Dan kita tahu kalau orang itu mati nanti rohnya milik siapa? Kebinasaan kan, iblis kan, karena semua orang sudah berdosa. Jadi yang nunggu di tempat itu adalah malaikat maut. Karena si iblis tahu, wah ini sebentar lagi ada orang nih di sini di Litostrotos. Sebentar lagi orang ini mati. Begitu orang mati, rohnya gue tarik karena dia punya gue. Gitu. Jadi yang nunggu di situ adalah iblis. Nah, ingat-ingat film The Passion of the Christ. Di situ ada digambarkan si iblis botak, mata biru, dia selalu ngikutin gitu kemana Yesus digiring ya. Nah, Yesus pun digiring ke Litostrotos dan dia pun dijatuhi hukuman cambuk sampai mati, salib sampai mati, dirajam sampai mati. Inilah Bapak dan Ibu hukuman yang harusnya Anda dan saya terima. Karena kita sebetulnya berdosa. Jadi harusnya hukuman fisik ini Anda dan saya terima. Bukan hanya hukuman fisik, tapi hukuman roh pun, kebinasaan pada maut, ini pun yang harusnya Anda dan saya terima. Karena upah dosa adalah maut. Tapi karena Yesus cinta sama kita,
dia tetap mau planningnya terjadi pada saat tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya, maka dia turun sebagai manusia. Karena cuma dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang bisa tebus Anda dan saya. Dia ambil hukuman yang harusnya Anda dan saya jalani. Baik hukuman fisik maupun hukuman roh, dia jalani semua. Sehingga hari ini Anda dan saya tidak usah lagi dirajam, disalib, ataupun dicambuk sampai mati. Dan hari ini pula kita bebas dari kebinasaan kekal. Hukuman maut yang harusnya Anda dan saya terima. Lihat Bapak dan Ibu, Tuhan ambil alih hukuman yang harusnya Anda dan saya terima. Baik hukuman fisik maupun hukuman roh. Dia ambil, dia tebus semua. Dia lakukan ini untuk Anda dan saya. Makanya ini kenapa kita tuh utang darah sama Tuhan Yesus. Utang darah itu ada di Kolose. Coba ya, saya ingat-ingat sebentar. Utang darah, saya sambil ingat-ingat ya, ada di Kolose berapa itu tadi. Ada 2 ayat yang bilang kalau kita itu utang darah sama dia. Oke, sambil ingat-ingat. Sekarang pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung Anda dan saya. Tubuhnya terlepas dari rohnya, kan? Karena dia mati sebagai kodrat manusia. Dia mati, tubuh terlepas dari rohnya. Maka pelan-pelan sini. Saat tubuh terlepas dari rohnya ini tadi ke alam maut. Tapi pada saat roh ini tadi ke alam maut, kita coba visualisasikan, imajinasikan sendiri ya. Di situ yang nunggu itu tadi kan iblis. Karena iblis pikir, wah ini orang ya, ini bakal jadi punya gue nih, kan dia udah dihukum di meja litos rotos nih, ini bakal punya gue gitu. Tapi pada si iblis lihat rohnya manusia Yesus itu tadi, dia lihat bahwa ini roh tidak berdosa. Dan iblis tidak berhak atas roh tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah rohnya anak Allah. Maka bisa dibayangkan, mungkin Tuhan bicara sama iblis. Udah ya iblis ya, gue udah tanggung nih dengan nyawaku gitu. Aku udah mati untuk menebus orang-orang ini. Maka mulai hari ini semua orang yang percaya bahwa akulah adalah anaknya Allah, mengaku dengan hati bahwa aku adalah anak Allah, mengucap dengan bibir bahwa aku adalah Yesus penebus, dia adalah punyaku. Kamu tidak berhak lagi atas mereka. Mungkin Tuhan berbicara seperti itu pada iblis. Tapi yang pasti di situ terjadi pertukaran di atas kayu salib. Di situ kepala iblis diremukkan seperti yang sudah diajarkan Tuhan. Kejadian 3 ayat 15 tadi. Iblis cuman bisa meremukkan kaki dari keturunan Hawa, menyalibkan doang tubuh jasmaninya. Tapi lewat kebangkitan Yesus, kepala iblis diremukkan. Karena lewat kebangkitan Yesus itu tadi, kuasa maut dikalahkan. Lewat kebangkitan Yesus itu tadi, semua orang yang percaya Yesus, mengaku dia sebagai juru selamatnya, dibebaskan dari maut dan dibawa kepada kehidupan kekal, keselamatan. Ini kenapa Yesus harus turun, ini kenapa darah harus tercurah, dan ini kenapa salib harus dia jalani. Sedikit lagi, ringkas saja. Lalu apa lagi yang kita dapat lewat salib dan darah itu? Bapak dan Ibu, yang kita dapat sebetulnya banyak. Ini bisa jadi satu pelajaran khusus, tapi secara singkat seperti ini. Pada waktu Yesus mati, maka kita terima warisan. Ya, ahli waris itu kan baru terima warisan setelah pemilik kekayaan itu mati, gitu kan? Ahli waris baru terima warisan. Demikian juga dengan Yesus. Pada saat dia mati, maka kita pada saat Yesus mati,
maka warisannya dibagikan kepada kita sebagai ahli waris gitu. Jadi kita itu terima warisan. Ibrani 9 ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena satu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi begitu Yesus mati, kita terima wasiat. Wasiatnya apa? Banyak. Warisannya banyak. Ada firman. Ingat, perjanjian baru tidak ada loh kalau tidak ada Yesus. Perjanjian baru ini tidak ada kalau tidak ada Yesus. Jadi lewat kematian Yesus kita terima firman. Lewat kematian Yesus kita terima keselamatan pasti. Lewat kematian Yesus janji-janji Tuhan digenapi. Lewat kematian Yesus kita terima Roh Kudus. Ingat, pencurahan Roh baru ada setelah Yesus mati. Sebelumnya kan tidak ada. Gitu. Jadi banyak sekali kita terima. Dan lewat kematian Yesus juga kita dibebaskan dari yang namanya kutuk hukum Taurat. Karena dia adalah perantaranya. Coba mundur sedikit ke Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah perantara dari satu perjanjian baru. Kalau ada yang baru, ada yang lama kan? Perjanjian lama, ada perjanjian baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian pertama itu apa? Taurat. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup lakukan Taurat. Makanya hukum Taurat itu sampai disebut sebagai hukum kutuk, hukum maut. Karena nggak ada yang sanggup. Nah, sekarang lewat Yesus ada perjanjian baru yang memampukan kita berjalan seturut kehendaknya, yang memampukan kita hidup dengan perasaan, pikiran, mulut, tindakan seperti Dia mau, yang memampukan kita untuk berubah, memberikan persembahan hidup. Selain itu, apalagi kita terima dengan kematiannya, kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kan? Kalau ingat Yesus balik, tabir terbelah dua. Wah, ahli-ahli Taurat ketakutan karena ini dulu tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kecuali Imam Agung. Itu pun 1 tahun sekali pada saat dia mengkuduskan dirinya. Kalau enggak dia akan mati. Tapi begitu tabir terbelah dua, semua orang bisa ngintip, semua orang bisa masuk. Kalau lihat di film digambarkan tuh imam takut lihat tabir terbelah dua dan mereka bisa lihat ke ruang Maha Kudus. Tapi lewat kematian Yesus, hari ini Anda dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu tadi untuk ketemu dengan Allah langsung. Nggak pakai perantara-perantara lagi. Bahkan kita bisa manggil Allah itu tadi sebagai Bapa. Lalu yang terpenting, dengan darah Yesus, kita ini dijadikan orang kudus. Bukan karena kita sudah kudus, tapi darahnya menguduskan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Sudah loh. Darah Yesus sudah dicurahkan. Maka darah Yesus sudah menguduskan Anda dan saya. Bapak dan Ibu, kita harus punya iman yang percaya bahwa darah Yesus sudah menguduskan kita. Bukan karena saya kudus, bukan karena saya sudah kudus, tapi karena darah Yesus yang sudah menguduskan saya. Sayanya sendiri masih berjuang untuk terus memperbaiki diri. Tapi darah Yesus yang sudah menguduskan saya. Maka darah Yesus yang sudah menguduskan saya ini tadi membuat saya layak masuk ke ruang Maha Kudus. Seperti itu. Darah Yesus sudah menguduskan kita. Maka hari ini kita bisa panggil diri, sebut diri, saya adalah orang kudus. Bukan karena saya sudah kudus, tapi karena darah Yesus yang sudah menguduskan saya. Makanya kalau syahadat Katolik kan ada bilang persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus itu bukan yang di sono.
Tapi persekutuan kudus itu adalah yang disono dengan kita yang masih mengembara ini menjadi sebuah persekutuan. Karena kita pun dianggap sebagai orang kudus oleh persembahan darah Yesus. Lalu oleh darah Yesus kita pun juga dibenarkan. Roma 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat yang 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi darah Yesus sudah menguduskan kita, sudah membenarkan kita juga. Dan yang terakhir, darah Yesus pun menyucikan kita. Ibrani 9 ayat yang ke-14. 13-14 aja deh. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Garis bawahi, secara lahiriah. Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Maka darah lembu domba itu tadi cuman menyucikan lahiriahnya tok, tapi nggak menyentuh dalam. Nggak menyentuh inner kita. Hati dan roh dan jiwa kita enggak, tapi roh dan jiwa kita disentuh oleh darah Yesus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini kenapa Bapak dan Ibu darah Yesus itu harus dicurahkan. Karena itu menyucikan hati nurani kita, inner kita. Dari segala macam kesia-siaan. Apa sih kesia-siaan itu? Julid lah, baper lah, selfish lah, mau menang sendiri lah, gampang tersinggung lah, mulut kecepetan lah. Ya kayak begitu-begituan lah. Itu semua kan hal-hal yang sia-sia sebetulnya. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup dengan totalitas. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap akal budi kita. Jadi itu Bapak, Ibu, sedikit ringkasan apa yang sebetulnya kita bisa dapat dari darah Yesus itu tadi. Banyak warisan yang kita bisa terima dari situ, dan aku rasa cukup menjawab bahwa kenapa darah harus dicurahkan? Kenapa harus salib yang dia hadapi? Ayat yang terakhir 1 Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Jadi lengkap banget ya. Darah Kristus memang harus dicurahkan sehingga Anda dan saya hari ini bisa memperoleh keselamatan dan menerima kehidupan kekal. Dan memang jalan itu yang harus ditempuh supaya kita memperoleh penebusan. Tidak ada dengan cara lain, hanya bisa dilakukan oleh manusia Yesus sendiri yang adalah Allah, karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan sesamanya, dan dia harus memang curahkan darahnya. Tidak ada cara lain juga, dan dia harus tanggung juga salib yang harusnya kita tanggung itu tadi. Jadi oleh Yesus, dia tanggung hukuman lahiriah kita, dan dia juga tanggung hukuman fisik kita, demi agar kita bisa mendapat kehidupan yang kekal. Semoga pengajaran singkat ini membantu Bapak dan Ibu. Semoga menjadi berkat sebagai bahan permenungan dan refleksi kita di masa persiapan Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati.